Om Swastiastu. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan berbicara mengenai seni keagamaan Hindu. Sebagaimana apa yang telah Bapak sampaikan tadi di kelas, hari ini kita akan beranjak membabar tentang seni keagamaan Hindu. Nah, tapi sebelumnya kalian harus ketahui apa itu seni, nak ya. Seni itu sendiri adalah hasil ciptaan atau buah pikiran manusia yang diungkapkan dengan kemahiran teknis dan merupakan wujud yang dapat didengar sehingga memberikan ketenangan batin. Kemudian apa itu budaya? Budaya itu adalah keseluruhan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Jadi kalau bisa cermati, seni itu termasuk salah satu jenis dari budaya. Nah, kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai jenis-jenis seni keagamaan, khususnya keagamaan Hindu. Pembagian seni itu dibagi menjadi 5. Nanti kita akan berbicara seni tari, ya. Seni itu ada seni tari, seni tabuh, seni suara, seni bangunan, dan juga seni rupa. Nah, lebih lanjut kita jelaskan dulu bagaimana ciri-ciri seni keagamaan yang terkhusus terkait dengan seni sakral. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang paling penting itu adalah seni sakral itu tidak komersil, dalam artian itu tidak disewa, dan kalaupun dipentaskan itu hanya sebagai salah satu pengiring, harus pengiring sebuah kegiatan upacara keagamaan. Terkadang juga seni sebagai pemuput atau penyudah ya dari sebuah kegiatan yadnya. Nah, ciri yang ketiga itu adalah membawa atau menggunakan alat-alat perlengkapan upacara yang khas. Dan seni sakral itu beberapa jenisnya itu harus dipasupati, entah itu ornamennya atau bagaimana orangnya atau yang menarikan itu harus dipasupati melalui sebuah upacara terkhusus tertentu. Tujuannya tiada lain adalah sebuah sakralisasi supaya entah itu orang yang menarikan atau benda-benda yang menggunakan itu memiliki taksu. Selanjutnya seni propan. Seni propan ini yang membedakan dengan seni sakral itu biasanya seni propan itu tujuannya di luar dari keagamaan. Biasanya itu disewa atau dipertunjukkan baik untuk seni keagamaan maupun non keagamaan. Fungsinya pada prinsipnya lebih banyak itu kehiburan dan terkadang tidak menggunakan perlengkapan upacara. Meskipun demikian, seni propan ini dalam konteks kehinduan kita di Bali itu juga melalui proses pasupati supaya memiliki taksu atau spirit kewibawaan. Nah, kita sekarang berbicara mengenai seni tari, khususnya seni sakral ya. Yang sakral nih, biasanya seni tari yang sakral itu ekspresi tarinya itu merupakan replika dari gerak alam. Misalnya seperti gerak tumbuhan, binatang, api, dan lain sebagainya. Kemudian ritmis gerakannya itu dilakukan secara spontanitas atau sesuai dengan curahan hati dari penarinya. Kemudian dalam penampilannya itu akan ada suasana yang magis, mistis, dan religius. Kemudian ekspresi tariannya itu berkaitan dengan tujuan dari dilaksanakannya yadnya itu sendiri. Dan biasanya itu ditarikan oleh banyak orang. Nah, instrumentalnya atau pengiring musiknya itu biasanya menggugah rasa yang dalam, terkesan mistis, magis, dan religius. Dan yang terakhir ini biasanya seni sakral khususnya tari ini biasanya mengambil lakon atau cerita dari itihasa, purana, legenda, mitologi ataupun cerita kebinatangan atau fabel yang berkembang di masyarakat. Nah, seni-seni tari dalam Pancayadnya ini ada banyak ya. Yang pertama itu diawali dengan seni tari yang ada di Dewa Yadnya. Biasanya seni-seni tari sakral yang ada di Dewa Yadnya itu biasanya contohnya adalah tari pendek, tari rejang, tari baris. Itu jenis seni sakral yang termasuk dalam seni tari Bali. Kemudian dalam seni tari Bebali itu biasanya topeng sidekarya, gambuh, dan wayang lemah. Selanjutnya seni tari yang ada resiannya itu biasanya adalah topeng sidekarya dan wayang lemah. Kemudian seni tari dalam fitriannya itu biasanya adalah tari baris ketekok jagu.
Selanjutnya seni tari dalam manusianya ya. Nah, itu biasanya adalah wayang Sudumale, wayang sapu leger, tapi mengambil lakon biasanya Tebu Sale, Betara Kale, Dewa Ruci, Gatot Kaca, dan Arimbi dan lain sebagainya. Kemudian seni tari dalam butiannya itu biasanya adalah seni tari yang dipentaskan ya. Contohnya adalah wayang lemah yang mengambil lakon Resi Gane ya, dimana ceritanya adalah Dewa Ganesha itu menjadi seorang resi. Kemudian seni tari yang ada di luar Bali ya, contohnya adalah tari Bedayang Semang, itu ada di Jawa. Kemudian ada tari Sangyang atau Seblang ya, itu terdapat di Jawa Timur, itu untuk pemujaan Dewa Siwa. Kemudian ada tari Tortor ya, ini berasal dari Batak di Sumatera. Selanjutnya ada tari Gantar ya, ini berasal dari daerah Kalimantan untuk memuja Dewi Sri. Nah, kita akan berbicara selanjutnya mengenai konsep menarikan tari sakral ya. Biasanya ini orang yang menarikan tari sakral ini harus orang yang pilihan, entah itu melalui proses pewintenan atau melalui taksu pergine. Penarinya itu kalau tidak melalui proses itu biasanya penari yang masih gadis, belum akil balik ya. Kalaupun lewat, biasanya orang yang menarikan itu sudah menopause, misalnya tidak ya menstruasi, sudah tidak menstruasi lagi. Biasanya penari ini membawa canang, sarana upakara, dan lain sebagainya. Kemudian tarinya itu berasal dari mitologi ya, mengacu kepada konsep Siwa Nataraja atau Siwa sebagai raja daripada tarian. Kemudian perkembangan seni tari. Dalam perkembangannya seni tari itu dibagi menjadi 3. Ada tari wali, tari bebali, dan tari bali-balihan. Selanjutnya kita berbicara mengenai tari wali ya. Tari wali ini adalah tari yang berfungsi sebagai pengiring mengikuti proses pelaksanaan upacara keagamaan. Sifatnya sakral ya, garis bawah ini, sifatnya sakral, bersifat simbolis dan mengandung nilai-nilai religius. Contoh tari wali ya, tari rejang tadi disebut sampai, tari pendek, kemudian baris ya, tari sangyang ya. Dan sekarang kita berbicara mengenai tari bebali. Tari bebali ini adalah sejenis tarian ya yang berfungsi hanya sebagai penunjang jalannya upacara. Tarian ini bisa dikatakan sebagai tarian yang semi propan atau setengah propan, setengah sakral ya. Biasanya menampilkan suatu lakon cerita sesuai dengan kegiatan upacara yang berlangsung. Contoh dari tari bebali itu adalah wayang lemah. Itu bisa disesuaikan ya, untuk manusianya bisa, untuk budayanya bisa, dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan tari gambang ya, ini biasanya dipentaskan dalam upacara Dewa Yadnya untuk para dewa dan para leluhur. Contoh cerita yang ditampilkan itu cerita Panji gitu. Kemudian ada tari topeng, ini tari bebali. Selanjutnya calon arang, ini yang terkenal, itu tari bebali yang banyak mengandung lakon Tantrayana yang menceritakan tentang Waluteng Dirah. Kemudian bali-balihan, ini tari balihan, ini tari yang bersifat propan ya, yang biasa-biasa aja. Contohnya adalah tari Cak, Janger, Puspanjali, tari Joget, dan sebagainya, banyak kalian temui. Nah, sekarang yang paling menjadi tantangan itu dan menjadi sesuatu yang perlu kita bicarakan, analisis ya, itulah kasus-kasus tentang seni sakral ya, seni-seni keagamaan Hindu. Yang pertama itu kasusnya tentang komersialisasi seni sakral. Nah, seni sakral ini sekarang ada banyak tari sakral itu banyak dipentaskan di panggung-panggung wisata. Itu jadi masalah, nak. Yang kedua, perubahan fungsi ornamen bangunan suci. Salah satunya adalah Candi Mentar ini. Biasanya itu kan hanya ada di pura, tapi sekarang banyak sebagai dekorasi villa dan resort. Ini yang perlu kita cermati bersama, nak. Yang selanjutnya itu adalah distribusi atau
perubahan makna akibat penyalahgunaan seni propan. Salah satunya adalah pementasan tari barong ini. Kalau setengah-setengah pemahamannya, maka orang yang menonton itu bisa kehilangan makna dari seni barong ini, nak. Selanjutnya, krisis kehilangan generasi seni sakral. Banyak anak-anak muda yang tak mau menarikan tari sakral. Yang sudah kasus pencurian pertimu ini banyak terjadi di daerah kita belakangan ini. Bahkan yang mencuri itu banyak dari orang dari kita, umat Hindu sendiri itu ya. Nah, bagaimana kita bersikap, nak? Oleh karena itu, mari kita berdiskusi supaya kita bisa mencari dan menganalisis apa yang harus kita lakukan. Baik, demikian aja materi kita kali ini. Mari kita akhiri. Om Santi 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 Om.